Kami menyembah-Mu, Tuhanku. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Aku mau berterima kasih. Aku mau berterima kasih padamu Tuhan. Untuk untuk kasih-Mu yang ku terima setiap kali padamu Tuhan. Aku berhutang banyak, aku berhutang banyak. Ku mau terima kasih, ku mau terima kasih padamu Tuhan Yesus. Ku mau berterima kasih, ku mau memuji Engkau. Kau telah memberi bagiku sekarang hidup dalamku. Ku mau berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Mari kita bangkit Yesus. Ku mau berterima kasih. 64 Psalm 64. Terima kasih padamu Tuhan untuk pembaharuan yang Kau ciptakan, untuk pembaharuan yang Kau ciptakan. Selama aku masih hidup, selama aku masih hidup, ku mau bersyukur untuk kasih-Mu yang ku terima setiap kali padamu Tuhan. Aku berhutang banyak.
kasih kami kepadamu ya Tuhan. Kami menyadari terlalu besar kasih-Mu bagi kami yang tidak bisa kami balas sampai kapanpun juga Tuhan. Dengan apapun yang ada dalam dunia ini Tuhan, tidak bisa membalas. Kami sangat berhutang banyak kepada Engkau Tuhan. Sebab dari hari ini hidup di tengah-tengah dunia yang singkat ini Tuhan, kami bawa, kami persembahkan hari ini menjadi kehidupan yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, selalu memuji, selalu memuliakan Engkau, selalu menyembah Engkau hari-hari ini Tuhan. Jadi kehidupan yang semakin hari semakin layak di hadapan-Mu, semakin siap berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang semakin dekat, kedatangan yang tidak terduga bagi kami ya Tuhan. Sebabnya kesempatan sore menjelang malam ini Tuhan masih berikan kami perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan, amat terlebih kesempatan untuk bisa beribadah melayani Tuhan. Sebab kami bawa, kami persembahkan hidup ini Tuhan lewat ibadah pelayanan kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau sebagai imam besar, dan mudah Engkau hadir untuk mengimami ibadah kami dalam urapan Roh-Mu yang suci, mengurapi, menguasai setiap kehidupan kami ya Tuhan. Mulai dari pemimpin puji-pujian, pemain musik, singers, pelayan komputer, bahkan semua kami umat-Mu yang ada di tempat ini yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, siaran tunai, semua adalah pengaruh urapan dari surga yang mencengkeram setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh kami mampu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Semua pujian yang kami naikkan, semua itu mengagumkan, memuliakan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terlebih sebentar pemberitaan firman-Mu, urapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis kami tahu tidak senang melihat kami ada di tempat ini dengan berbagai macam cara pekerjaan, kelicikan yang menghalangi kami untuk beribadah. Di saat beribadah mengalihkan konsentrasi kami kepada hal-hal yang lain Tuhan. Sebabnya bersati kami panggil nama-Mu yang berkuasa untuk menolak, mengusir, yaitu di dalam nama Yesus pergi, nama Yesus yang berkuasa. Berilah kebebasan, kemenangan, sukacita, bahagia dari surga kami boleh alami, kami rasakan dalam beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bersekutu dengan kebenaran firman-Mu, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh kami rasakan lawatan dari Tuhan, kekuatan, kemenangan daripada-Mu kami boleh alami, kami rasakan Tuhan. Saudara-saudara kami lain Tuhan kiranya berkemurahan bagi kehidupan mereka, sebagaimana Tuhan telah berkemurahan bagi kami yang sudah ada saat ini. Gereja-gereja lain, persekutuan yang lain yang juga bersama beribadah saat ini, berkatilah juga ibadah mereka ya Tuhan, terutama kerinduan kami. Satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar, kembali ke Alkitab, disatukan dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, siap menyongsong Engkau yang segera datang kembali. Terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan. Bawasan itu selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan berdoa. Saya serahkan kepada pemimpin puji-puji. Puji Tuhan, selamat sore. Salam sejahtera, puji syukur dan kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua di mana pada sore hari ini kita akan balik dalam rumah ibadah Tuhan, datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Kristus yang sudah ada di hadapan kita pada sore malam hari ini. Tak lupa juga saya menyapa bagi saudara sekalian yang ikut pada ini secara online maupun siaran tunda. Tuhan berkati kehidupan kita semua. Puji Tuhan, kita pujikan pujian kita dan rohani 59, kasih Allahku telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya
Biarlah selama hidup kita hanya sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Biarlah hari-hari terakhir ini kita berpegang sungguh-sungguh untuk mendengar firman yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Puji bagi Tuhan. Kita lanjut pujian kita. Dalam rohani 238, Ku Melayani Yesus. kehidupan kita, semuanya kita persembahkan kepada Tuhan. Biarlah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di hari terakhir ini, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kita nafas hidup dalam hidup kita. Biarlah kita pergunakan hanya untuk melayani Tuhan, maka masa depan kita akan indah pada waktunya. Puji bagi Tuhan. Kita lanjut pujian kita dalam rohani 271. Tepuk tangan, haleluya. Hallelujah.
malam hari ini kita datang kepada Tuhan bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji bagi nama Tuhan, kita lanjutkan pujian kita. Dalam Psalm 108, bekerjalah selama hari masih siang. Di mana menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, biarlah hidup kita terus bekerja selama hari masih siang, biarlah kita selalu setia taat kepada Tuhan dalam melayani Tuhan. Puji bagi Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dalam Rohani nomor 36, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Tuhan
adalah tempat paling indah. Kalau kita ada bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kehidupan kita, akan memberkati kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita bawa kepada Tuhan, kita berseru, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Puji firman Tuhan, kita akan segera menerima kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada sore malam hari ini. Kita pujikan Rohani 219, Kubuka Pintu Hati. Jawaban sesungguhnya Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, dunia yang tidak menentu, semakin sukar sulit, penuh dengan tantangan, pergumulan, bahkan kemustahilan, hanya firman-Mu yang sanggup memberi jawaban yang sejati dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami sangat membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah selalu bagi kami. Saat khusus saat ini, bukakanlah rahasia firman-Mu Tuhan, dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh El Kudus-Mu. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman
dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan, membaharui dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai sempurna, mulia seperti Engkau Tuhan. Urapi juga kami semua umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, siaran tunda, bahkan setiap telinga yang sempat mendengar Tuhan. Urapilah Tuhan untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan Tuhan, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman-Mu bertumbuh menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis Tuhan. Kami persembahkan hari-hari ini kepadamu, terutama saat Engkau datang kembali, semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya firman dan Roh Kudus menyucikan kami, melayakkan kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu saat sore malam ini Tuhan, sehingga kami boleh rasakan, kami boleh alami firman dan perjamuan suci adalah dua tangan Tuhan yang terulur di tengah-tengah kami, menolong, memulihkan, mengangkat dari setiap keterpurukan, kemerosotan yang dialami Tuhan hari-hari, baik dalam dosa, dalam pergumulan, masalah, beban berat, penderitaan, semua yang menimpa kami, Engkau sanggup mengangkatnya, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami, sampai satu waktu kemustahilan tertinggi kami menjadi sama sempurna, mulia, layak menjadi mempelai wanita Tuhan. Kuasa-kuasa iblis selalu saja berusaha untuk menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami, mencuri benih firman-Mu yang ditaburkan lewat roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa hati main-main, segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah. Kami perintahkan di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Berilah kebebasan, kemenangan bagi kami, kuat kuasa Roh Kudus benar-benar mencengkram setiap kehidupan kami. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan kembali. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baik yang ada di tempat ini bahkan dimanapun Bapak Ibu saudara mengikuti ibadah ini, selamat beribadah, selamat mendengarkan firman. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Puji Tuhan, kita melanjutkan firman pengembalaan dalam kitab Wahyu pasal 1. Kita berada pada bagian terakhir pasal yang pertama ini. Kalau Tuhan izinkan, kita akan menyelesaikannya pada ibadah kali ini, dan ibadah besok kalau Tuhan izinkan kita akan masuk pada pasal 2 dalam kitab Wahyu. Wahyu 1, langsung saja ayat 20 kita baca. Wahyu 1 ayatnya yang ke-20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Di Pulau Patmos dalam penderitaannya, oleh karena firman dan kesaksian Yesus, firman dan urapan Roh Kudus, itulah firman pengajaran yang benar, Yohanes di bawah Tuhan tersungkur di bawah kakinya. Dari ayat 17 kita sudah mempelajari, dia tersungkur seperti orang mati, dan dia mengalami Tuhan memberikan kekuatan sehingga dia tidak takut menghadapi apapun juga. Dia mengalami penyertaan Tuhan, dia mengalami kuasa kemenangan dari Tuhan. Bahkan yang terakhir, dia dipercayakan Tuhan untuk mengetahui rahasia besar. Itulah rahasia ketujuh bintang dan rahasia ketujuh kaki dian emas. Nah, kita sudah pelajari ketujuh bintang itu malaikat ketujuh jemaat, atau bicara tentang gembala sidang yang Tuhan percayakan menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Gembala yang menjadi bintang, menjadi terang
ya, atau sama dengan gembala yang menjadi teladan iman di tengah-tengah sidang jemaat. Ya, gembala yang mengajarkan atau menyampaikan firman pengajaran yang benar. Ya, jadi kita harus waspada ya. Ada ya iblis juga yang menyamar sebagai malaikat terang. Ya, ada gembala-gembala yang ya, tidak dipegang oleh Tuhan, hanya menyamar saja ya. Yang kita harus waspada. Gembala-gembala upahan ya. Haleluya. Dia hanya akan mencerai-beraikan domba-dombanya Tuhan. Makanya perhatikan sidang jemaat, perhatikan gembala yang sungguh-sungguh yang menjadi teladan iman, yang menyampaikan pengajaran yang benar, yang hidupnya dari iman juga, dari pengajaran, bukan hidup dari gaji, dari bisnis, dari apapun juga, tapi hidup semata-mata dari firman. Ya. Inilah gembala yang dipegang bagaikan 7 bintang dipegang oleh Tuhan. Dari bisa menjamah dia. Kalau gembala itu menjadi teladan iman, ya, dia bagaikan bintang dipegang oleh Tuhan. Siapa yang berani menjamah apa yang dipegang Tuhan? Tidak ada yang bisa berani menjamah. Ya, sungguh-sungguh dibela oleh Tuhan. Supaya mari biarlah sidang jemaat juga yang memperhatikan, menghargai penggembalaan, sungguh-sungguh mengikuti teladan yang sudah diteladankan oleh gembala sidang yang bertanggung jawab menggembalakan domba-domba itu, sehingga sidang jemaat akan menjadi 7 kaki dia emas. Nah, itulah gereja Tuhan yang sempurna. 7 kaki dia itu ialah ke-7 jemaat. 7 itu angka sempurna, berarti jemaat yang sempurna, sidang yang sempurna, atau sama dengan gereja yang sempurna. Nah, ini akan memuncak pada Wahyu 12 ayat 1, itulah terang dunia. Ya, atau sama dengan mempelai perempuan Kristus. Terangnya sempurna, jadi 7 sempurna, 7 pelita kaki dia, berarti terang yang sempurna. Itu memuncak pada terang matahari, terang bulan, dan 12 bintang dalam Wahyu 12 ayat 1. Nah, ini terang yang maksimal, terang yang sempurna. Ya, itulah mempelai wanita Tuhan yang layak berjumpa dengan Yesus sebagai mempelai gereja surga, yang akan masuk pesta nikah domba bagaikan gadis-gadis bijaksana yang masuk pesta perjamuan kawin. Itulah di awan-awan yang permai. Ya, digelar pesta di udara, di awan-awan yang permai. Kemudian setelah itu ada kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini, ya. Wahyu pasal 20 benar-benar 1000 tahun, ya. Ini bukan hanya fantasi saja, ya. Bukan cuma fata morgana, tapi itu akan jadi kenyataan. Ya, kerajaan 1000 tahun benar-benar akan terjadi, akan digelar di dunia, di bumi ini. Ya, di depan kita Tuhan menyiapkan kerajaannya bagi gereja yang sempurna, spesial bagi gereja yang sempurna. Ya. Jadi jangan kita tukar hidup yang singkat. Apalah hidup di dunia ini, hidup singkat di dunia ini jangan ditukar dengan 1000 tahun, apalagi ya, kekal setelah 1000 tahun. Wahyu 21, 22 itulah Yerusalem baru yang kita kenal dengan surga, kekal selama langit bumi yang baru. Jadi saat kerajaan 1000 tahun sudah selesai, terjadi kiamat, dunia ini hancur, bumi hancur, diganti dengan langit bumi yang baru. Ya, itulah kota Yerusalem baru. Itu tidak ada batasan waktu, kekal selama. Ya, jadi jangan, sekali lagi, jangan tukar hanya untuk kesenangan sementara di dunia. Kita tidak mau menderita karena firman, seperti yang Solewanes. Ya, sekalipun dia menderita karena firman, tapi dia dipercaya Tuhan, mengetahui rahasia besar. Semoga kita juga bertahan sekalipun dalam penderitaan. Ya, oleh karena firman, pengajaran benar kita disucikan sampai tersungkur di depan kaki Yesus seperti orang mati. Itu artinya sebagaikan kehidupan yang mencapai penyembahan sempurna. Dagingnya tidak bersuara seperti orang mati. Itu daging yang tidak bersuara. Sehingga kita akan menjadi 7 kaki dia, gereja yang sempurna. Nah, pada ibadah raya atau ibadah hari Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan tentang kaki dia emas, gereja yang sempurna ini. Itu dia
bagaikan 7 kaki dia atau kandil emas dalam Keluaran pasalnya yang ke-22. Kita sudah membaca dan kita sudah membahasnya pada hari Minggu yang lalu, ya, bagaimana kaki dian ini terdiri dari 2 bagian, kaki diannya kemudian pelita. Nah, kaki diannya sendiri itu ditempa ya dari 1 talenta emas murni. Jadi sedikit saya ulangi untuk mengingatkan kepada kita. Jadi kaki dian emas itu dibuat dari emas yang ditempa, bukan dicor tapi ditempa. Itu artinya membutuhkan proses. Entah berapa ribu, berapa ratus ribu, atau mungkin jutaan kali palunya itu si penempa ya, menempa batangan emas menjadi kaki dian yang indah. Ya, itulah ya yang Tuhan kerjakan lewat firman pengajaran yang benar. Ya. Di kaki dian itu coba ditampilkan gambarnya. Kaki dian itu memiliki tiga coraknya ya. Itulah ada tombol, ada kelopak dan ada bunga dalam setiap batangnya dan juga cabang-cabangnya. Ini ya, diperbesar gambarnya. Nah, ini jadi ada 3 coraknya di sini ya, baik di batangnya, tengah batang, cabang-cabangnya dan ada 6. Jadi setiap batang dan cabangnya itu memiliki 3 corak, yaitu ada kembang, ya, ada tombolnya, ya, dan ada kelopak. Ya, jadi kelopak, tombol dan bunganya. Ya, kelopak, tombol, bunga. Nah, ini kalau dijumlahkan kelopak, tombol, bunga yang ada di batang, ya, di batangnya ada 4 ruas di batangnya, 1, 2, 3, 4 kali 3. 4 kali 3 di batangnya ada 12 kelopak tombol bunga. Kemudian setiap cabang ini memiliki 3 ruas ya. 3 ruas. Jadi 3 dikali 3 setiap cabang. 3 kali 3 sama dengan 9. Ya, jadi dijumlahkan semua. Ya, 9 di ya setiap cabangnya. Ada 3 cabang, 9 kali 3 berapa? 9 kali 3? Ya, berapa 9 kali 3? Coba, berapa? 27. Nah, ditambah 27 ditambah 12. Berapa? Ya. Jadi di setiap cabang ada 9. Ya, cabang itu ada 9. Dan ada sejumlahnya semua ada 6 cabang. 6 dikali 9, jadi begitu untuk lebih cepat kita menghitung. 6 kali 9 ditambah 12. Nah, itu kita akan mendapatkan hasilnya ada 66 kelopak tombol bunga. Jadi 66 kelopak tombol bunga itu sama dengan 66 kitab. Di dalam Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu itu ada 66 kitab. Ya, 39 Perjanjian Lama, 27 Perjanjian Baru. Ya, jadi yang membentuk kita, yang menempa kita atau yang menyucikan kita itu adalah 66 kitab. Firman yang tertulis dalam Alkitab, ayat yang satu diterangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Firman yang dibukakan rahasianya. Ini yang menempa kita, yang menyucikan kita. Ya. Jadi bukan ya, hal-hal yang lain ya, dari dunia ini, bukan pendapat manusia, bukan ya karena hasil ya, risetnya manusia, saking pintarnya mungkin dia profesor, doktor, ya, itu tidak bisa menempa, tidak bisa menyucikan, ya, malah akan menambah di dalam dosa, menambah kerusakan ya, kalau ditempa dengan filsafat dari manusia. Tapi yang menempa kita adalah 66 kitab. Itulah firman pengajaran yang benar, menyucikan sampai menyempurnakan kita. Puji Tuhan. Nah, kalau sudah ditempa jadi kaki dia yang indah lewat firman pengajaran ini, kemudian tinggal ditaruh pelitanya di atasnya. Jadi sudah jadi kaki dia emas, tinggal ditambahkan dengan pelita. Ya,
dengan minyak dan api, elemen yang akan menyalakan pelita itu. Ada minyak dan ada. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Nah, itu pada hari Minggu saya sudah jelaskan pekerjaan Roh Kudus. Nah, ini yang membuat kita menjadi gereja yang kuat bertahan. Ya, baik dalam proses penempaan, dalam proses penyucian dia bisa bertahan sampai menjadi kaki yang indah depan Tuhan. Ya, sampai menjadi sempurna. Dia bertahan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali, mempertahankan bentuk yang indah. Ya, atau sama dengan kata lain, menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Coba, saudara melihat sesuatu yang indah, bagaimana? Bagaimana perasaan hati saudara melihat sesuatu yang indah? Bagaimana? Senang kan? Melihat yang indah, senang. Begitupun Tuhan melihat kita indah, dibentuk, disucikan menjadi kaki yang indah, Tuhan senang. Kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, inilah tujuan kita hidup di dunia ini, menyenangkan hati Tuhan. Ya, mempersembahkan sesuatu yang indah, atau sama dengan kalau buah mempersembahkan buah yang manis di hadapan Tuhan, sehingga itu akan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga akan memilih kita, menetapkan kita menjadi miliknya, menjadi mempelai. Ya, yang akan berbahagia selamanya bersama Tuhan. Ya, haleluya. Ya, jadi dua bagian ini tidak bisa dipisahkan. Kaki dian dan pelita tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa jalan-jalan sendiri. Pelita harus ditaruh di kaki dian. Kaki dian juga harus punya pelita. Jadi tidak bisa dipisahkan. Itulah firman dan Roh Kudus, itu tidak bisa dipisahkan. Terus mengerjakan kita sampai kita sempurna. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat lebih jauh tentang pelitanya. Ya, haleluya. Setelah penempaan dilakukan oleh firman, pengajaran yang benar, ditambah dengan pelita. Ya, haleluya. 7 pelita ini sama dengan Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 3. 7 pelita ini sama dengan 7 manifestasi dari Roh Kudus, atau 7 wujud nyata pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, gereja Tuhan. Yesaya 11 ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. 2, Roh Tuhan akan ada padanya. 1, Roh Tuhan. Ini manifestasi Roh Kudus, wujud Roh Kudus. 1, Roh Tuhan. Roh Kudus itu bukan roh setan, tapi Roh Tuhan. Kemudian Roh Hikmat. Ya, Roh Hikmat, pengertian, Roh Nasihat 4, keperkasaan 5, Roh pengenalan 6, dan Roh takut akan Tuhan itu 7. Nah, ini 7 manifestasi atau 7 wujud nyata Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Prakteknya itu, buktinya ya. Manifestasi itu wujud, praktek, bukti sama. Atau tandanya kita diurapi Roh Kudus. Bagaimana tandanya? Tandanya pelita kita menyala, bagaimana tandanya? Ini tandanya lewat 7 manifestasi Roh Kudus ini, 7 wujud Roh Kudus dalam hidup kita. Sampai yang ke-7 yaitu takut akan Tuhan. Ayat 3, ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Sampai kesenangan kita, yang menjadi hobi kita, menjadi kegemaran kita itu hanya takut akan Tuhan. Bahkan terjemahan lama lebih jelas lagi menyebutkan, ya, coba terjemahan lama. Bahkan ia pun akan bernafas dalam takut akan Tuhan. Jadi hobinya, kegemarannya itu takut akan Tuhan. Dalam setiap hembusan nafasnya disertai rasa takut akan Tuhan. Ini wujud manifestasi Roh Kudus. Atau buktinya pelita kita menyala, sebab ini yang menentukan. Ingat, anak-anak darah yang bijaksana dan bodoh menantikan mempelai itu datang. Itu membutuhkan pelita yang tetap menyala, menunjukkan Roh Kudus yang menguasai, yang memanifestasi hidup kita. Ya, sampai kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya, tanpa pelita gelap hidup. Tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan. Seperti anak-anak darah yang bodoh menghadapi pintu yang tertutup.
masuk kegelapan yang paling gelap, itulah saat antikris berkuasa di bumi ini. Nah, itu sebabnya kita membutuhkan wujud Roh Kudus ini menguasai kita. Pelita kita tetap menyala. Ya, buktinya yaitu kita memiliki kesenangan. Apa kesenangan kita? Adalah takut akan Tuhan. Atau dalam setiap hembusan nafas kita disertai rasa takut akan Tuhan. Ya, berarti kalau dalam setiap hembusan nafas, berarti bukan cuma di gereja. Saat dia keluar gereja juga punya rasa takut akan Tuhan. Di rumah, di luar rumah, saat tidak ada yang melihat, di mana saja dia punya rasa takut akan Tuhan. Ya, punya rasa takut akan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh, apa tandanya atau prakteknya takut akan Tuhan ini yang menjadi hobi, menjadi kesenangan kita. Ya, anak muda ya, perhatikan kita semua. Jangan cuma hobi main game ya, anak muda. Ya. Atau ya, kalau orang tua apa hobinya bisa. Ya. Ya, jangan cuma hobi saja jasmani saja. Ya. Biar hobi kita, kesenangan kita takut akan Tuhan. Bukan berarti tidak boleh main game, silahkan main game. Tapi ingat, yang paling penting, yang paling utama, kesenangan kita adalah hanya mau takut kepada Tuhan. Yang semoga kita bisa. Nah, praktek takut akan Tuhan. 1. Pengkhotbah 12 ayat 13. Praktek atau tandanya orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana buktinya, tandanya? Dia takut sama Tuhan. Pengkhotbah 12 ayatnya ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setia. Praktek takut akan Tuhan yang pertama adalah taat dengar-dengaran, berpegang pada perintah. Itu sama dengan taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Iya. Taat dengar-dengar akhir kata. Ya, dari setiap yang kita dengar, sudah begitu banyak firman yang kita dengar, bagaimana? Kita sudah praktekkan? Ya, sudah dipraktekkan firman yang didengar ini? Atau cuma sekedar teori saja? Ya. Kalau dia takut sama Tuhan, dia pasti akan praktek firman, pasti akan taat pada firman. Tapi kalau dia lebih takut, ya, lebih takut kepada manusia, ya, haleluya, takut kepada sesuatu di dunia ini, ya, sehingga membuat dia tidak bisa takut sama Tuhan, membuat dia tidak takut. Banyak orang karena takutnya kepada sesuatu di dunia ini, tanda kutip, sesuatu di dunia bisa pekerjaan, bisa hobinya sendiri, ya, secara jasmani, bisa sekolah, bisa ya, kedudukannya, ya. Bahkan orang-orang terdekat dalam hidupnya bisa menjadi penyebab dia tidak taat dengar-dengaran pada Tuhan. Dia lebih takut kepada atasan, kepada temannya, kepada saudara, kepada orang tua, kepada siapa saja. Sehingga dia tidak takut sama Tuhan, tidak taat dengar-dengaran pada firman. Karena lebih takut sama manusia. Aduh, kalau saya lakukan firman ini, apa kata omku ini, apa kata keluargaku, apa kata temanku, apa kata bosku. Nah, itu takut sama manusia, takut kepada sesuatu di dunia, sehingga dia tidak taat pada firman. Haleluya. Kehidupan seperti yang paling pertama kali dibuang di neraka. Coba Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Orang penakut, orang yang takut kepada sesuatu, ya, sekali lagi, takut kepada sesuatu, tanda kutip, sesuatu ini. Bisa tadi, bisa keluarganya, bisa pekerjaannya, bisa atasannya. Ya, haleluya. Membuat dia tidak bisa taat pada firman. Tetapi orang-orang penakut, ini yang paling pertama dibuang di neraka. Orang-orang yang takut kepada sesuatu di dunia ini, sehingga dia tidak punya lagi rasa takut pada Tuhan. Tidak bisa taat dengar-dengaran. Ya. Dan taat dengar-dengar karena sesuatu di dunia ini, ya, karena itu tadi bisa jadi hobinya sendiri, ya. Dia lebih pentingkan hobinya sendiri daripada taat kepada firman. Lebih pentingkan atasannya, pentingkan gurunya, perhatikan anak muda, sekolah dan sebagainya, ya.
sehingga tidak taat pada firman. Ya, apapun itu bisa menghalangi kita ya untuk takut kepada Tuhan, untuk taat. Ya, haleluya. Sehingga kita akan menjadi kehidupan yang dibuang dalam lautan api. Semoga kita mengerti, semoga kita perhatikan sungguh-sungguh ya. Akhir kata dari setiap firman yang kita dengar, bagaimana hasilnya? Sudah begitu banyak firman yang kita dengar, kemudian kita masih takut juga kepada ya, sesuatu di dunia ini, sehingga kita tidak taat pada firman ya, sia-sia. Orang yang paling pertama dibuang di lautan api, saudara. Yang paling pertama. Mari, ayo kita taat dengar-dengaran. Apapun risiko, apapun pengorbanannya untuk firman, kita mau taat. Ini manifestasi Roh Kudus. Jadi bukan lagi papa pipi bahasa roh dalam gereja. Ya, banyak hari ini. Ya, dia pikir dengan dia bahasa roh sudah kepenuhan Roh Kudus, sudah Roh Kudus memanifestasi dia. Ya, itu hanya salah satu bukti kecil saja. Ya, bahasa roh. Bukti nyata kita dipenuhi Roh Kudus itu kita taat pada firman itu, bukti nyata. Sebab banyak sehari-hari ini di kalangan gereja Tuhan, bahasa roh itu sudah diajarkan. Bahkan ada les bahasa roh, ada. Jadi sini kan, ajar. Bilang papa, itu. Oh, kepenuhan roh dia, padahal bukan. Cuma diajar. Sementara dalam Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus yang menguasai, memenuhi murid-murid di situ. Mereka bisa berbahasa roh ya, dari yang diajarkan Roh Kudus kepada mereka, bukan diajarkan manusia, tapi dari Roh Kudus sendiri. Itu artinya bahasa roh itu tidak bisa diajar oleh manusia. Kita dapatkan di roh itu sendiri. Makanya Roh Kudus jarang sekali memenuhi ya, kehidupan manusia lewat bahasa roh, karena sudah banyak dipalsukan. Sebabnya tanda utama kita diurapi Roh Kudus, kita taat pada firman ini. Itu bukti nyata kita diurapi, dipenuhi, manifestasi Roh Kudus nyata dalam hidup kita. Kita hanya mau taat pada firman, tidak takut kepada siapapun di dunia ini. Saya hanya mau taat pada firman. Kendati saya mau dipecat, saya mau taat pada firman. Kendati saya diputuskan pacar, teman, lebih baik putus dari teman, dari pacar, daripada ya, kita tidak taat pada firman. Lebih baik dikucilkan orang daripada tidak taat pada firman. Nah, ini orang yang punya Roh Kudus. Seperti Elia, nabi yang berkobar-kobar dalam urapan Roh Kudus. Tidak takut dia. Mau hadapi Nabi Baal di zaman Isabel. Bahkan seluruh rakyat Israel yang sudah menyembah Baal, dia tidak takut. Dia kumpulkan mereka di Gunung Karmel, membuktikan Allah yang benar. Dalam ibadah kaum muda saya sudah terang. Mari, apalagi kaum muda ya, perhatikan kaum muda. Jangan cuma karena itu, cuma karena teman, karena pacar, sehingga tidak taat pada firman. Sangat disayangkan kaum muda ini yang terutama yang mau dipakai Tuhan, mau diurapi Roh Kudus, mau dipakai keledai muda, ingat ya, ditunggangi Yesus menuju Yerusalem. Keledai muda, generasi muda ini ada di garda terdepan, mau dipakai Tuhan. Tapi harus kaum muda yang berani, taat pada firman apapun resiko pengorbanan. Bukan kaum muda yang mohon maaf yang lembek, nyalinya baru karena teman, karena pacar sudah mungkin sampai nangis pacarnya ya, seperti Simpson. Nangis Delila sudah nangis Simpson. Akhirnya Simpson ya. Hilang Roh Kudus. Yang sampai kaum muda karena pacar, karena siapapun harus tegas ya, harus tegas. Punya Roh Kudus harus tegas untuk taat pada firman. Jangan mudah digoda, mau dipaksa pun jangan. Ini bukti kita diurapi, dipenuhi Roh Kudus. Kita hanya mau taat pada firman. Apapun risikonya, apapun pengorbanan, hanya mau taat pada firman. Semoga kita bisa. Ini tanda ya, kita takut akan Tuhan. Manifestasi Roh Kudus nyata dalam hidup kita, hanya mau taat pada firman. Itu yang pertama. Yang kedua, ya,
Yosua pasal 24 ayat 14, ini yang kedua. Yosua 24 ayat 14. Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah semua ilah-ilah, berhala-berhala yang menghalangi kita untuk tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, bahkan Yosua mengatakan kepada bangsa Israel, pilihlah pada hari ini, itu pada selanjutnya, kepada siapa kamu mau beribadah, kepada siapa kamu mau setia, kepada Tuhan atau kepada ilah-ilah yang lain. Nah, ini yang kedua, tandanya atau prakteknya kita takut akan Tuhan. Prakteknya adalah kita hanya mau setia beribadah melayani Tuhan dengan tulus, ikhlas. Setia beribadah melayani Tuhan dengan tulus, ikhlas, bahkan berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang. Tulus, setianya tulus, bukan setia karena sesuatu. Ya, kadang-kala orang bisa setia karena sesuatu di dunia ini. Dia bisa setia ya karena di situ mungkin ada temannya, di situ mungkin ada pacarnya, dia bisa setia. Di situ ada panutannya, bisa setia. Ya. Atau karena dia masih mendapatkan sesuatu di situ, sehingga dia setia. Ya. Bukan kesetiaan yang seperti itu, tapi kesetiaan yang tulus. Tahu ya kata tulus? Tulus itu tanpa pamrih. Mau apapun yang terjadi, saya mau tetap setia kepada Tuhan, kepada ibadah pelayanan yang benar. Kalau si A tidak setia, saya tetap setia. Itu 2 Timotius harus kita baca. Itu karakternya Tuhan. Ini manifestasi Roh Kudus yang sesungguhnya. Jadi bukan nanti berbahasa lidah atau berbahasa roh baru penuh Roh Kudus. Itu hanya salah satu tanda yang kecil, bukan tanda yang utama. Tanda yang utama satu, kita taat pada firman. Ya, apapun resiko pun. Kemudian yang kedua, kita hanya mau setia dengan tulus, ikhlas kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita akan tetap setia. Ya. Kalau si A tidak setia, ya saya tetap setia. Ya. Mungkin dia sesuatu yang orang yang berpengaruh di situ, dia sudah tidak setia. Ya. Haleluya. Kehidupan yang tulus, kesetiaannya dalam ibadah pelayanan yang benar. Oh, dia tidak akan tersandung ya karena sesuatu yang tidak setia di dunia ini. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-11. 2 Timotius 2 ayat yang ke-11. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Perhatikan. Jika kita tidak setia, dia huruf besar, Yesus. Jika ada manusia yang tidak setia, Yesus tetap setia. Karena Yesus tidak dapat menyangkal diri. Artinya menjadi karakternya. Sudah menjadi manifestasi, wujud yang nyata. Dalam setiap hembusan nafasnya hanya mau setia. Kesenangannya hanya mau setia kepada Tuhan, kepada ibadah pelayanan yang benar. Ya, ingat, ibadah pelayanan yang benar. Jadi kalau kita sudah bisa taat pada firman pengajaran yang benar, apapun risiko pengorbanan, kita juga bisa setia dalam ibadah pelayanan yang benar kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas. Sekalipun si A sudah tidak setia, dia sudah gugur, saya tetap setia. Kenapa saya harus ikut-ikut dia yang gugur? Siapapun, kalau dia tidak setia, saya tetap setia. Orang tua tidak setia, anak tetap setia. Begitu sebaliknya. Kalau ada anak yang tidak setia, orang tua tetap setia. Suami tidak setia, istri tetap setia. Begitu pun sebaliknya. Mau siapapun, kalau dia tidak setia, saya tetap setia. Saya tidak mau ikut-ikutan. Nah, ini manifestasi Roh Kudus. Dalam hembusan nafas disertai dengan kesetiaan yang sejati kepada Kristus,
pada ibadah pelayanan yang benar. Oh, apapun tadi risiko pengaruh, dia tetap setia dalam ibadah pelayanan. Haleluya. Sehingga ada jaminan di sini. Jika kita bertekun, ya, perhatikan. Jika kita bertekun, kita akan ikut memerintah dengan di mana kita memerintah dengan Tuhan. Wahyu pasal 20 ayat 6. Wahyu 20 ayat 6. Kita memerintah di mana kita memerintah? Dengan dia. Berbahagia dan kuduslah yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan perhatikan, akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia, raja segala raja. Berapa lama? 1000 tahun lamanya. Ini janji Tuhan. Kalau kita setia, kita bertekun dalam ibadah pelayanan benar, ada janji Tuhan untuk memerintah bersama Tuhan 1000 tahun. 1000 tahun. Tadi di awal saya katakan, berapa lama kita di dunia ini? Ya. Berapa tahun hidup di dunia? Hanya singkat. Ya. Kita bisa, ya, kita lihatin orang-orang yang hebat di dunia ini. Ya. Ada masanya. Tapi kalau sudah lewat masanya, ya, istilahnya masa emasnya. Kalau sudah lewat, seiring usia ya sudah mulai, ya, seperti ya bagaikan ya apa, contohnya bintang film, mau bintang film, bintang di lapangan, bintang di dalam olahraga, apapun itu ada masanya, masa emasnya. Setelah itu dia akan memudar. Tidak selamanya dia memerintah terus, jadi bintang terus, jadi juara terus di dunia ini. Nah, selama berapa tahun kemudian dia akan redup. Itulah bintang di dunia. Tapi bersama Tuhan 1000 tahun. 1000 tahun. 1000 tahun. Jangan tukar karena engkau mau sama-sama dengan pacarmu. Berapa tahun engkau pacaran? Engkau hidup di dunia. Mau sama-sama dengan bos, jadi kesayangan bos, jadi apa saja. Hanya berapa lama saja di dunia. Sehingga kita tidak setia kepada Tuhan, kepada ibadah pelayanan, kita tukar, hanya mau setia kepada manusia yang hebat-hebat di dunia ini, mencari kesenangan sementara di dunia ini. Kita lepaskan kesetiaan kita kepada ibadah pelayanan yang benar. Rugi besar. Rugi besar. Pemikiran yang dangkal, sempit sekali pemikiran orang ini. Makanya Petrus katakan ini orang yang bodoh, orang yang picik. 2 Petrus 1 ayatnya 9. Orang yang bodoh, orang yang picik, orang yang demikian. Hanya memikir kesenangan sama itulah. Kalau tanpa Roh Kudus, hanya kesenangan sementara di dunia ini. Itu kalau tanpa Roh Kudus. Tapi kalau ada Roh Kudus, kesenangannya hanya mau takut kepada Tuhan, hanya mau taat, hanya mau setia dalam ibadah pelayanan. Tidak ada yang lain. Kesenanganku cuma itu di dunia ini. Hanya mau taat pada firman, hanya mau setia melayani Tuhan sampai garis akhir. Nggak mau tukar dengan apapun, dengan kesenangan sementara di dunia ini. Semoga itu jadi prinsip kita. Ini kehidupan yang punya Roh Kudus, pelita yang menyala sampai Tuhan datang. Kesenangannya setiap hembusan nafasnya disertai rasa takut, disertai dengan ketaatan yang sungguh-sungguh dan kesetiaan yang sungguh-sungguh dalam ibadah Allah. Apapun itu risiko pengaruh, apapun itu tantangan dia. Mau apapun yang terjadi, dia tetap taat, tetap setia kepada Tuhan. Bahkan dari tulus ditambah juga dengan berkobar-kobar. Ya, haleluya. Tulus tanpa pamrih. Artinya dalam setiap kondisi apapun, mau saat dia saat sehat, ya, mau saat dia diberkati, mau saat dia tidak sehat, mau saat dia tidak diberkati, saat dia senang, saat dia tidak senang, saat susah, dia tetap setia. Ini manifestasi Roh Kudus. Dalam keadaan apapun juga, tulus, ikhlas, taat kepada Tuhan, tulus, ikhlas, setia kepada Tuhan, tanpa pamrih. Itu sekalipun dia dalam keadaan yang tidak sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak diberkati, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan suka, dalam keadaan menderita, apapun itu, dia tetap taat, tetap setia. Ini manifestasi Roh Kudus. Ya, tulus, ikhlas, dan berkobar-kobar, semangat itu
berkobar-kobar dalam ibadah pada. Ibrani 1 ayat 7. Menjadi pelayan Tuhan yang bagaikan nyala api. Sudah berulang kali saya kira firman ini saya sampaikan, saudara. Bukan cuma satu kali, sudah berulang kali tentang takut akan Tuhan. Bagaimana? Sudah jadi praktek? Sudah jadi kenyataan atau hanya sekedar teori saja? Ayo praktekkan, saudara. Menjadi kesenangan kita. Ya, sekali lagi jangan cuma kesenangan main game, kesenangan apa di dunia ini. Ayo kesenangan kita hanya mau takut pada Tuhan. Hidup di dunia yang singkat ini hanya mau takut kepada, hanya mau taat, hanya mau setia dalam ibadah pelayan. Dan kita menjadi pelayan Tuhan. Ya, haleluya. Dan ayat selanjutnya, dan terus naik ke atas, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Pelita yang menyala. Manifestasi Roh Kudus dalam hidupnya membuat dia bagaikan pelayan Tuhan seperti nyala api di hadapan Tuhan. Itu Roh Kudus yang menguasai kita. Pelita yang tak menyala membuat kita bagaikan pelayan Tuhan seperti nyala api. Pelayan Tuhan seperti nyala api. Daniel pasal 7 ayat 9. Mari. Daniel 7 ayat 9. Pelayan Tuhan seperti nyala api ini. Dia juga sama dengan, dia juga bagaikan. Ya, Daniel 7 ayat yang ke-9. Daniel pasal 7, sementara aku terus melihat tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya, tahtanya Tuhan. Dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Ini hidupan yang takut akan Tuhan, hidupan yang taat pada firman pengajaran, kehidupan yang setia, tulus, ikhlas, bahkan berkobar-kobar dalam pelayanannya. Dia adalah pelayan Tuhan, bagaikan nyala api, sama dengan pelayan Tuhan, yang akan menjadi tahtanya Tuhan. Pelayan Tuhan yang menjadi tahtanya Tuhan. Jadi kita pelayan Tuhan bagaikan nyala api itu sama dengan tahtanya Tuhan. Nah, tahta itu tempat apa, saudara? Tahta itu tempatnya apa? Tempatnya raja duduk. Ya. Raja yang duduk di tahta. Jadi kalau kita pelayan Tuhan nyala api, taat, sungguh-sungguh, setia, berkobar-kobar, maka kita, dalam diri kita ada Tuhan yang bertahta. Ada Tuhan yang bertahta dalam hidup kita. Tuhan bertahta dalam hidup kita. Hasilnya satu, A atau bagian A. Hasilnya kalau Tuhan bertahta dalam hidup kita, hasilnya A. Yesaya 6 ayat 1. Yesaya 6 ayat 1. Yesaya pasal 6 ayat 1. Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi menjulang. Sama seperti penglihatan Daniel tadi. Dia melihat Tuhan yang lanjut usia, itulah Tuhan. Raja segala raja duduk di tahta yang tinggi menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Luar biasa. Ini hasil. Kalau kita adalah tahtanya Tuhan, hasilnya dari tahta Tuhan, keluar ujung jubah yang memenuhi bait suci. Ujung jubah memenuhi artinya menutupi bait suci. Nah, siapa bait suci? Bait suci ini kehidupan yang taat, kehidupan yang setia. Itu kehidupan yang disucikan oleh Tuhan. Itu dipenuhi oleh ujung jubah Tuhan, atau sama dengan ditutupi oleh kuasa dari Tuhan, atau artinya ditutupi, istilah ditutupi artinya kita dilindungi. Ujung jubah memenuhi bait suci, menutupi bait suci, artinya kita mendapatkan perlindungan. Mendapatkan perlindungan, ada kuasa perlindungan dari Tuhan. Sebagaimana katakan juga dalam kitab Wahyu pasalnya yang mari kita baca ini. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-7. Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 ayat 15.
Wahyu 7 ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah. Kehidupan yang melayani Tuhan. Dia adalah tahtanya Tuhan. Melayani dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas takhta itu. Tuhan yang bertakhta dalam hidup kita. Dia akan membentangkan, memenuhi ujung jubahnya. Atau sama dengan kemahnya di atas mereka. Ayat 16. Ayat 16. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Oh, luar biasa. Maka ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka, akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini kuasa Tuhan. Ujung jubah yang memenuhi bait suci. Kalau kita adalah tahtanya Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan baikannya lah hidupan yang taat pada firman pengajaran, apapun risiko pengorbanan. Kehidupannya yang mau setia dalam ibadah pelayanan, sungguh-sungguh tulus, ikhlas, bahkan berkobar-kobar dalam pelayanan. Ya, dia adalah tahta Tuhan, tempat Tuhan bertahta, ujung jubah Tuhan memenuhi hidupnya. Artinya dia dilindungi oleh Tuhan. Ada kuasa perlindungan dan juga sekaligus kuasa pemeliharaan Tuhan. Jadi Tuhan, dia tidak akan menderita lapar, dahaga lagi. Jadi kalau Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang tutup kita, ya, Tuhan yang jamin hidup kita, Tuhan yang jamin pemeliharaan. Nah, ya. Sekalipun kita hidup di tengah-tengah dunia yang sukar, semakin sukar. Ya. Baru 2 negara yang berperang sudah terasa imbasnya. Sampai di negara kita BBM sudah mau naik, apa-apa semua naik. Ya, semakin sulit, apalagi kalau sudah perang dunia 3 terjadi. Benar-benar sukar, sangat sulit, mustahil hidup di dunia tempat kita berdiam. Tapi kalau kita adalah pelayan Tuhan, baikannya api, ujung jubah Tuhan memenuhi kita. Tuhan pasti memelihara. Janji Tuhan, dia tidak akan menderita. Coba ulangi ayat yang ke-16 tadi. Mereka tidak akan menderita lapar. Janji Tuhan, tidak akan lapar, tidak akan dahaga, tidak akan haus. Tuhan pelihara. Pada kemah Tuhan ada ujung jubah Tuhan yang memenuhi, menutupi kita sehingga kita dilindungi dari cuaca panas terik, dari hujan, dari hukuman yang akan menimpa dunia ini. Tuhan melindungi kita. Tuhan juga memelihara kita. Haleluya. Makanya kami sebagai gembala, malaikat 7 jemaat, bintang di tangan kanan Tuhan. Hidup kami dari Tuhan, dari kemurahan Tuhan. Kami menjadi teladan di tengah-tengah sidang jemaat. Hidup semata-mata dari firman, dari kemurahan Tuhan. Bukan hidup dari gaji, bukan hidup dari sawah, kebun, bisnis, dan sebagainya. Kami hidup ya, oleh karena ujung jubah Tuhan yang memenuhi. Coba saudara bisa secara logika, secara berpikir, kami saja hamba Tuhan yang tidak kerja, tidak punya gaji, tidak punya pekerjaan di dunia ini, tapi bisa hidup dipelihara Tuhan. Apalagi sidang jemaat yang masih bisa kerja, masih punya sawah, masih punya kebun, masih punya gaji, masih punya ya, yang bisa dikerjakan. Pasti Tuhan pelihara, jangan takut. Kami saja yang tidak bisa apa-apa, Tuhan pelihara. Apalagi sidang jemaat. Jadi jangan ragu, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Taatlah kepada firman, setialah, itu saja. Taat, setia, biar menjadi kesenanganmu hidup di dunia yang sementara ini. Kesenanganku ialah hanya mau taat pada firman. Kesenanganku ialah hanya mau setia dalam ibadah pelayanan. Bukan kesenangan yang lain. Bukan hobi yang lain di dunia ini. Boleh, silakan punya hobi di dunia, tapi ingat yang paling utama, kesenangan kita hanya mau taat, hanya mau setia dalam ibadah pelayanan dengan tulus. Bukan karena sesuatu di dunia, tapi dengan tulus. Dalam situasi apapun tetap setia. Berkobar-kobar. Ada juga orang yang setia tapi lohe-lohe. Nanti pakai juga orang seperti ini. Setia, ayo semangat ya, saya coba. Ya. Kalau saya mau ikut apa, kondisi tubuh saya tidak akan semangat seperti ini.
Ya. Sebab masih dalam tahap pemulihan. Ya. Haleluya. Kalau saya ya semangat sepertinya mulai nyut-nyutnya. Nyut-nyut di jantung saya. Nah, memang kata dokter ya, Bapak ini kalau setelah keluar dari rumah sakit harus istirahat total. Itu kata dokter. Total katanya. Jangan berlebihan. Nah, tapi karena pelayanan tidak mungkin saya istirahat. Nah, Roh Kudus lah yang memberikan kekuatan. Ya, jadi kalau kita berkobar-kobar, nah, Roh Kudus semakin memanifestasi, yang memberikan kita kekuatan. Ya, sehingga dalam kondisi apapun kita tetap setia, bukan setia yang loyo, tapi setia yang berkobar, semangat melayani Tuhan, tidak takut. Ya. Kalau yang lain bisa trauma, loh, ya, nggak usah lagi kalau begitu. Nanti tiba-tiba kambuh lagi, nah, saya tidak takut. Mau kambuh lagi nggak tahu, ya, terserah Tuhan. Mati adalah keuntungan, hidup untuk memberi buah, itu saja. Ya. Nggak takut. Ya. Sebab kesenanganku yaitu, ya, waktu saya di rumah sakit, aduh Tuhan, ya, sembuhkanlah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya hidup, berikan kesehatan. Kalau saya tidak berdaya, nggak bisa melayani, itu apa hidup ini? Itu saat sudah tidak berdaya, pasang infus oksigen, gitu kan? Itu seruan gue kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau izinkan saya hidup, berikan saya kesehatan, kekuatan. Untuk apa saya hidup kalau seperti ini? Tidak bisa melayani lagi. Tuhan. Sebab kesenanganku ialah melayani Tuhan. Kesenanganku hanya mau taat setia kepada Tuhan. Ya, coba kalau orang punya kesenangan di dunia ini, ya, punya hobi di dunia ini, ya, mau bagaimanapun keadaannya, namanya hobinya, dia akan, ya, semangat melakukan hobinya. Ya, kalau hobinya nonton, apa hobinya main game, apalagi mau dalam keadaan apapun, ya, mungkin dalam keadaan sakit masih juga. Nah, ya kan? Ya, karena itu hobinya. Coba kalau hobi kita melayani Tuhan, dalam situasi kondisi apapun tidak bisa, ya, tidak bisa, ya, mau dipisahkan. Ini dari pelayanan, hanya mau melayani Tuhan, hanya mau taat, hanya mau setia, dengan tulus, dengan berkobar. Ya, itu tadi saya kata, untuk apa Tuhan kalau saya hidup hanya mau, ya, melayani juga, aduh, lebih baik Tuhan panggil saya. Ya, tapi karena Tuhan izinkan hidup di dunia ini, ya, mau melayani Tuhan semakin berkobar-kobar, sehingga Tuhan tidak biarkan. Kalau kehidupan kita melayani dengan berkobar, Tuhan melindungi. Ada jaminan perlindungan dari Tuhan. Tuhan tidak biarkan. Seperti Elia, nabi yang berapi-api, dia naik ke surga dengan kereta berapi. Jadi kerinduanku Tuhan, saya hidup sampai Tuhan datang kali yang kedua. Nah, ini orang yang berkobar-kobar, Tuhan mau pakai dia. Ya, Tuhan tidak akan biarkan. Ya. Karena dia orang yang berkobar-kobar, orang yang semangat melayani Tuhan. Nah, ini dipakai, itu asetnya Tuhan. Coba kalau di dunia ini, asetnya negara. Kalau yang di bidang olahraga, nah itu saya sangat suka kalau olahraga itu. Ya, ada atlet yang lagi berprestasi, itu asetnya negara, akan dijaga oleh pemerintah. Semuanya akan dijamin hidupnya. Dia aset. Ya, dia sakit sedikit tuh, diobati dia apa? Karena dia aset. Begitupun kita, kalau kita, ya, berkobar-kobar melayani Tuhan, kita asetnya Tuhan, berharga di hadapan Tuhan. Kalau sakit disembuhkan, Tuhan tidak akan biarkan. Seperti Elia, dia melayani Tuhan sampai Tuhan datang, sampai garis akhir, sampai dia diangkat dengan kereta berapi. Jadi dia apa-apa baru masalah sedikit sudah loyo. Apalagi masalah besar melayani juga. Bagaimana mau dipakai Tuhan? Nanti orang seperti ini kalau dia sudah tidak berdaya, sudah untuk apa? Tidak dipakai. Ya. Haleluya. Ya, hanya disimpan untuk penghakiman. Tapi kehidupan yang berkobar-kobar ini sekali berharga, asetnya Tuhan. Tuhan mau pakai dia. Tuhan tudungi dia, Tuhan lindungi dia, Tuhan pelihara dia. Nah, itu asetnya. Kemudian yang kedua, Wahyu 22 ayat 1. Mari. Wahyu pasal 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan keluar
ya, yang jernih bagi besar mengalir keluar dari tahta. Sungai itu keluar dari tahta Allah. Ya, jadi kalau kita adalah tahtanya Tuhan, dari hidup kita, ya, akan keluar dari tahta Allah. Dari kehidupan kita ini keluar sungai air kehidupan. Keluar sungai air kehidupan. Artinya kehidupan kita menjadi kehidupan yang semakin disucikan. Itu air kehidupan itu menyucikan. Ya, keluar dari diri kita. Ya, itu artinya kehidupan yang semakin disucikan. Ya, semakin disucikan, diubahkan, dibaharui sampai sempurna. Sampai sempurna. Sehingga kehidupan seperti ini. Ayat yang kedua, sungai air kehidupan ini. Ya, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Artinya tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Ya, buah di bulan 1 ini sudah mulai habis, bulan 2 berbuah lagi. Artinya dia tidak akan pernah berhenti berbuah, selalu menghasilkan buah. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk apa? Untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, ini kalau kita adalah tahtanya Tuhan, keluar sungai air kehidupan dari diri kita. Kita semakin disucikan. Sehingga orang yang disucikan ini akan menjadi berkat atau menjadi saksinya Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Seperti perkataan Tuhan kepada perempuan Samaria itu. Dari dalam dirimu akan mengalir, sungai itu akan terus mengalir, bahkan memancar dari dalam dirimu. Jadi kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita menjadi tahtanya Tuhan. Dari diri kita ada sumber air kehidupan yang akan mengalir. Kita menjadi kehidupan yang semakin disucikan. Ya, sehingga dengan diri kita yang suci ini akan membuat orang juga bisa suci. Ya, dari diri kita. Dari diri kita membuat orang lain bisa ditolong Tuhan. Ya. Yang lain yang sakit baik jasmani rohani disembuhkan. Dia dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Artinya dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi, untuk menolong orang-orang yang lemah gitu, baik lemah jasmani, lemah rohani, hidup dalam dosa, disembuhkan, ditolong Tuhan, dibawa Tuhan untuk masuk di dalam pelayanan pembangunan Tuhan. Mari biar kita dipakai Tuhan untuk menyembuhkan, jangan dipakai untuk membuat. Ini kalau dia tidak punya Roh Kudus, malah dari dalam dirinya yang keluar apa? Bukan air kehidupan, tapi air yang pahit. Bukan air kehidupan, air yang pahit seperti di Mara. Ya, airnya Yeriko, airnya pahit, sehingga banyak yang mati minum air itu. Jadi jangan sampai kita menjadi sandungan bagi orang lain. Dari dalam diri kita keluar air yang pahit, sehingga orang lain lihat kita jatuh tersandung. Orang lain yang tadinya mau datang kepada Tuhan mati tersandung. Itu karena diri kita. Mari biar dari diri kita keluar sungai air kehidupan untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kita dipakai untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, haleluya. Menjadi saksi, menjadi terang ya Tuhan. Haleluya. Jangan menjadi sandungan. Ya, semoga kita bisa sampai sungai air kehidupan ini akan membawa kita ke tahta Allah. 22:1, Wahyu 22:1. Asalnya sungai air kehidupan itu sesungguhnya dari tahta Allah, dari Yerusalem. Jadi dari dalam diri kita keluar sungai kehidupan sampai membawa kita. Sungai itu membawa kita ke tahta Allah yang sebenarnya. Jadi selama kita di dunia kita menjadi tempat Tuhan bertahta, sampai nanti kita akan ada di tahta yang sesungguhnya. Kita akan duduk bersanding dengan Dia dalam kebahagiaan, dalam kemuliaan. Itu selamanya tadi. Sebelum yang selamanya kita akan bertakhta bersama Tuhan, memerintah bersama Tuhan di bumi ini 1000 tahun. Tidak, saudara, 1000 tahun, benar-benar 1000 tahun. Tapi mari, tadi pujian kita mengatakan, selagi hari masih siang, belum datang malam, ayo kerja, sungguh-sungguh melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan waktu yang sisa, waktu yang singkat di dunia ini. Biarlah kesenangan kita, rubah kesenanganmu. Jangan cuma kesenangan jasmani yang kau lakukan. Rubah kesenanganmu menjadi kesenangan saya adalah takut sama Tuhan. Kesenanganku hanya mau taat, hanya mau setia dalam pelayanan sampai garis akhir. Biar itu kesenanganku, sehingga kita menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, menjadi kehidupan yang di mana Tuhan itu bertahta dalam hidup kita. Ya, sehingga kita merasakan perlindungan Tuhan, kita merasakan pemeliharaan Tuhan seluruhnya kita alami. Dan kita dipakai menjadi saksinya Tuhan, menyembuhkan bangsa-bangsa, ya, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, sampai kita bisa kembali ke tahta Allah. Ya, bersama-sama dengan dia di pesta di kandang domba, kerajaan 1000 tahun sampai Yerusalem. Semoga kita bisa mengerti, semoga menjadi kenyataan, menjadi praktek, manifestasi Roh Kudus, bukan secara teori, tapi menjadi kenyataan dalam setiap hembusan nafas kita, disertai rasa takut akan Tuhan. Hanya mau taat, hanya mau setia sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pelita kita tetap menyala sampai kita menyambut Tuhan, sampai kita jadi mempelai Tuhan, terang dunia. Ya. Haleluya. Masuk kota terang Yerusalem baru, kekal untuk selama-lamanya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita pujikan selidiki aku, lihat hatiku, Bapakku ku mengasihi engkau Tuhan. Cek. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah kau sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, lihat. Lihat hatiku, apakah kau sungguh
sungguh-sungguh dalam kasih hatimu. Kalau setia kepada Dia, kalau taat kepada Tuhan. Angkat bola tangan, angkat bola tangan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya, menjadi terang-Mu yang bercahaya, menjadi saksi-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu Tuhan. Inilah kami, pakailah kami Tuhan, menjadi alat-Mu untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu ya Tuhan. Engkau memanifestasi hidup kami, mencurahkan Roh-Mu yang suci, semakin Engkau curahkan sampai menjadi wujud yang sempurna dalam kehidupan kami, menjadi kaki Dia yang sempurna, menjadi mempelai Tuhan yang sempurna, siap menyambut Engkau yang seratan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih sebab Tuhan wujud Tuhan manifestasi Roh Kudus Engkau telah nyatakan Tuhan lewat kematian-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau sendiri berkata, jikalau aku pergi, maka Roh Kudus akan dicurahkan. Engkau telah mati, Engkau telah bangkit naik ke surga, mencurahkan Roh-Mu yang bagi kami. Haleluya. Dan wujud korban-Mu ada di hadapan kami saat ini, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ini menjadi wujud nyata korban-Mu yang Kau telah nyatakan untuk mencurahkan Roh Kudus dalam setiap hidup kami semakin melimpah. Sucikan kami Tuhan, layakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ampuni kekurangan kelemahan kami, dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni kami, sucikan, layakkan kami semua bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, menjadi berkat, kekuatan, kemenangan bagi kami semua. Hamba-Mu yang bagi-bagikannya bagi kami Tuhan juga sucikan, layakkan, berkati pelayanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, amin. Kita pujikan kembali pujikan ini. Haleluya.
beri rasa hatimu, menjadi kesenangan dalam hidupmu. Haleluya. Bahkan dalam setiap hembusan nafasmu hanya mau takut kepada Tuhan, hanya mau taat, hanya mau setia dalam beribadah melayani Tuhan. Menjadi seperti nyala api yang berkobar-kobar. Angkat tubuhnya Tuhan di tangan kanan ini. Yang sungguh-sungguh mau berjuang, yang tidak jangan diangkat. Yang mau sungguh-sungguh berjuang, angkat tubuhnya Tuhan di tangan kanan, lebih tinggi kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Itu waktu Yesus pada malam waktu bersama mengambil roti, sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Apapun yang terjadi, hanya mau tetap setia, tetap kuat. Haleluya. Haleluya. Firman Roh Kudus menjadi kekuatan, bahkan tubuh dan darah mempermaniskan firman menjadi darah daging dalam mereka. Engkau semakin bertambah-tambah, kami semakin berkurang, sampai tubuh yang sempurna mulia seperti Engkau kami miliki Tuhan. Terima kasih. Alihkan cawan darahnya Tuhan di tangan kananmu, angkat lebih tinggi dari kepala. Perjamuan suci bukan obat, tapi dalamnya ada kuasa Tuhan, kuasa kemenangan dari Tuhan. Dan setan-setan takut dengan darah Yesus, dan sanggup memberikan kemenangan bagi apapun yang kita lakukan. Kalau ada yang sakit bisa diraba tangan kiri, raba dengan tangan kiri. Kalau tidak bisa taruh tangan di dada. Apapun masalahmu, pergumulan, dengan berat, penderitaan, kamu sekalian kau hadapi, Tuhan sanggup berikan kemenangan bagi kita. Kuasa perlindungan, pemeliharaan Tuhan nyata kita boleh alami. Sebab kita adalah tahtanya Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, berkobar-kobar. Tuhan akan selalu berikan kemenangan bagi kita semua. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Demikian juga yang Tuhan sudah mengelola berkata, cawan ini adalah yang baru dimateraikan oleh darahku. Perbuatan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Mari, tanpa sedikit pun keraguan, kita angkat dua tangan kita kepada Tuhan. Tidak sedikit pun ketakutan dalam diri. Hanya mau taat, hanya mau setia. Kesenanganku hanya mau taat, hanya mau setia melayani Engkau. Berjuang sampai akhir Tuhan. Berjuang untuk berkobar-kobar dalam pelayanan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kau beritakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Tidak ada satupun yang gugur, semuanya bisa menyambut Tuhan di awan-awan yang permai, menjadi kaki Dia yang sempurna, menjadi mempelai wanita Tuhan yang siap masuk pesta nikah domba kerajaan 1000 tahun lama Yerusalem baru Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami. Bahwa itu selama-lamanya kasih setiamu terus menyertai kami Tuhan, melindungi kami ujung juang Tuhan, melindungi, membela, memelihara, berikan kemenangan bagi kami, bahkan memakai kami hari-hari ini Tuhan untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, membawa jiwa-jiwa bangsa-bangsa datang kepadamu Tuhan, masuk ke satuan tubuhmu hari ini, sampai kami semua masuk dalam satu tubuh yang sempurna. Untuk menyambut Engkau yang datang kembali. Terima kasih buat firman-Mu. Kami terima malam ini dua tangan Tuhan sudah terulur bagi kami, sudah menolong kami, mengangkat kami semua hari-hari, memberikan kemenangan bagi kami semua, menghapus kemustahilan dalam hidup kami. Haleluya. Terus
menudungi kami semua Tuhan. Haleluya. Memelihara, melindungi, membela kami dari sekarang sampai garis akhir, sampai Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau selalu menyertai, berikan kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita pujikan yang berkata, Allah sanggup apa yang tak pernah dilihat mata, sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dalam setiap kehidupan kita. Tuhan berkati. Besok doa pagi jam 4.45 akhir pekan. Besok kita doa pagi jam 4.45. Sore hari ibadah doa penyembahan jam 5. Hari Minggu ibadah raya jam 7. Ibadah kaum muda jam 5 sore. Kita bagi berdiri, kita makan ibadah kita. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami bahwasanya itu selama-lamanya kasih setiamu yang terus menyertai kami, tidak pernah berubah. Kuasa-Mu, penyertaan-Mu, pembelaanmu dari sekarang, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kami menyertai kami semua Tuhan. Langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan sekarang, masa depan indah berhasil sampai kami hidup berbahagia bersama Kau 1000 tahun sampai kekal selamanya bersama Kau. Terima kasih Tuhan. Dan kami tidak pernah takut apapun juga di tengah-tengah dunia yang suka sulit hari-hari ini Tuhan. Sebab Kau memenuhi kami dengan ujung jubah, menyertai, melindungi, membela kami semua. Sebabnya Tuhan, setelah kami tinggal di tempat ini, kami percaya Tuhan bersama kami, menyertai kami sepanjang malam yang besar. Kau tutup bagus kami kuasa dalam. Besok pagi mulai bangun itu bisa diberkati Tuhan. Kembali datang merendahkan diri pagi hari, sore hari datang dari ibadah doa penyembahan. Setiap jam-jam ibadah yang masih Tuhan percaya kami semakin gunakan ini. Berkobar-kobar hari setia, semakin setia, taat kepada Engkau dalam Tuhan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih kami percaya kami semua dilawat Tuhan malam ini, baik kami di tempat ini bahkan dimanapun umat-Mu bersama-sama ikuti ibadah kami saat ini. Tuhan menjamah semua, memulihkan, menyatakan kuasa mujizat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Langkah-langkah mujizat, kemenangan kami alami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Allah puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, mempelai di surga, yang sungguh mengasihi kepada kami seorang diri melakukan keajaiban besar bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia Tuhan. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia-Mu, kasih setia dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
sudah berdoa kepada kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.